Number one. Nah, yang harus diingat adalah sedekah itu bukan pengeluaran. Sedekah itu invest, menanam. Nah, pasti tumbuh. Nah, janjinya Tuhan, nanam satu, tumbuh jadi sekian banyak. Agama apapun pasti ngajarinya seperti itu. Jadi jangan pernah terbelenggu bahwa kalau ekonomi kita pas-pasan terus gimana? Loh, kalau sampean nggak nanam nggak akan tumbuh. Sedekah bukan belanja. Itu masalahnya. Nah, jadi kalau teman-teman merasa bahwa belum mempunyai harta yang sedekahkan, pertama-tama kan yang namanya senyum aja sudah sedekah. Jadi senyum aja pasti sudah diganti sama Allah, ya kan? Terus berikutnya membantu tenaga itu juga sedekah. Kumpulkan aja itu. Begitu kita sudah bersedekah dan ada hasilnya, baru kita bersedekah dengan harta. Jadi nggak ada kalimat, waduh, duitku cuma segini, gimana ya? Sedekah nggak ya? Wes ragu-ragu duitnya habis, ya wes sedekah dengan tenaga dulu. Setuju nggak? Nah, kalau yang namanya sedekah itu yang harus diperhatikan dan hati-hati adalah ikhlas. Sebab banyak sedekah yang ikhlas yang Allah akan ganti. Kalau nggak ikhlas, nggak salah. Caranya gimana? Biar belajar ikhlas. Sekarang gini aja, kalau kita sepakat mau sedekah Rp5.000 dalam satu hari, kita pecah aja jadi 500-an 10, ya kan? Kita bagi satu, kasih ke orang kasih satu. Masuk dalam 10 tidak ada 3 yang ikhlas. 3 yang ikhlas kalau dikalikan 60 masih badi loh. Terus. Sekarang 5.000 kan, 500 rupiah kan. Besok naikkan 1.000-an, jumlahnya 10. Minggu depan tingkatkan lagi 5.000-an, 10.000-an, 20.000-an. Nanti kalau sudah sampai ke duit yang warnanya biru 50.000-an, dan insya Allah Anda mengeluarkan tanpa mikir, ikhlas, kalkulator Tuhan yang sudah bekerja, bukan kalkulator kita. Number two. Kemarin lebih dari 60 orang yang ngobrol sama saya, kebanyakan mengeluh masalah pekerjaan. Memang yang namanya ekonomi saat ini banyak yang di PHK, banyak yang gajinya dipotong, terus membuat mereka bimbang. Karyawan-karyawan banyak yang bimbang. Apa perlu mulai mencoba wira swasta? Jangan salah, wira swasta itu bukan coba-coba. Wira swasta itu beneran, nggak bisa coba-coba. Kalau memang sudah capek atau takut atau khawatir terhadap pekerjaannya, berpaling ke wira swasta boleh, tapi jangan langsung, jangan instan, karena nggak ada yang instan di dunia ini. Ikutin dulu, amatin dulu teman-teman yang sudah berwira swasta. Nah, kalau udah gitu ya, pelajari. Yang pertama, latihan makelar. Makelar tuh nggak haram kok. Makelar tuh pekerjaan paling aman, tanpa modal, jasa tok, melantarkan penjualan dapat bagian. Enak, nggak perlu modal. Nah, nanti kalau udah terbiasa, makelar udah bisa bagus, ngobrol dengan customer udah oke, sudah punya keyakinan,
mulai mau ngeluarin modal nambah boleh. Jangan buru-buru dan jangan pernah mencoba untuk berwira swasta dengan tabungan hasil kerja sampean puluhan tahun. Habis nanti. Satu, amati dulu. Lihat ya. Satu, amati dulu teman-teman yang sudah biasa bekerja di bidang wira swasta. Yang kedua, belajar makelar. Ikuti saja teman itu. Kan kalau belajar makelar itu sambil melatih kemampuan diri untuk komunikasi, memuaskan customer, menarik customer biar beli, ya kan? Kalau udah beli 1, 2 kan ada untungnya. Itu terus jadi kembangkan terus, jangan untuk jajan dulu. Jajan pakai tabungan nggak apa-apa, sedikit aja. Tapi coba bertahan. Jangan pakai tabungan untuk usaha dulu. Ya. Modal usaha, usahakan dari duit makelar. Jangan tabungan dari kerja menjadi karyawan selama puluhan tahun. Bablas nanti. Kenapa? Kan sampean belum taraf belajar menahan nafsu untuk bisnis. Nol besar. Kalau orang berpikir bahwa, wah, saya kalau punya modal saya bisa begitu. Wah, ini kalau ada yang mau modalin, saya pasti bisa begini. Nol besar. Nggak mungkin. Semua perlu latihan. Semua perlu usaha. Number 3. Orang itu sering memisahkan antara bisnis, berusaha, berwira swasta dengan beragama atau kedekatan kita dengan Tuhan. Nggak bisa dipisahkan. Itu satu rangkaian. Misalkan kalau agamanya Islam, biasanya atau sebaiknya azan langsung sholat. Jangan meninggalkan sholat karena pas ada pelanggan yang banyak. Pelanggan suruh duduk dulu, kasih minum kalau perlu. Saya sholat sebentar. Itu lebih utama. Dan tidak bisa juga memisahkan keluarga dengan bisnis. Dari sisi apa dulu? Kalau berbisnis dengan keluarga, saya nggak sarankan. Tapi menyia-nyiakan anak atau istri dengan alasan usaha, itu ya nggak boleh. Bisnis bareng temen itu biasanya begini, rata-rata atau kebanyakan malah. Pas lagi ngobrol, semua dihitungan, semua di kertas, terus bagi tugas, wah masih damai, masih top. Pokoknya kayak apa ya, kakak beradik apa, was. Tapi begitu sudah mulai ada hasil, atau gak usah ada hasil lah, tanpa akan ada hasil, ongkongnya ketok, duitnya belum ada, mulai nanti situnya dikurangin ini ya, soalnya kan kemarin saya begitu. Oh jangan, kan itu nggak akan awet bisnis sampai seperti itu. Wes kalau menurut saya kesepakatan awal dijaga terus. Nanti suwe-suwe numpuk kan baginya lebih gampang. Daripada baru mau akan kelihatan hasilnya, terus berantem. Tapi biasanya begitu, banyaknya begitu. Perlu latihan. Number 4. Kalau saya ingat-ingat, insya Allah kalau teman-teman memandang saya udah besar misalkan, yang membesarkan saya itu hanya kepercayaan, trust, kepercayaan. Saya tidak punya duit berlebih, modal berlebih, nggak sama sekali. Bahkan kalau saya nggak salah, saya pertama kali utang pun saya nggak bisa utang. Akhirnya apa? Yang utang ibu saya, duitnya saya pakai. Karena apa? Nggak ada yang percaya sama saya, nggak percaya. Yang paling sering terjadi di bisnis-bisnis, terutama pemula, begitu ada hasil, terus berusaha mengambil lebih dari yang diperjanjikan. Terus itu manusiawi, sorry ya, saya dulu juga gitu soalnya. Nah, tapi setelah saya coba, saya amati terus, saya coba, bukan itu yang bikin berhasil. Ya kan, bikin berhasil itu adalah kepercayaan itu dijaga sepenuhnya. Kalau sudah memang jatahnya 50 perak, ya 50 perak aja. Nanti akan nambah sendiri 50 peraknya ini.
Jangan kalian pikir jatahnya 50 perak, ambil 75, terus cepet sugih. Ya. Ada wasitnya.